Bab 68. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku bisa menggunakan ini untuk menghindari monster di Kesan Canyon. Lalu, aku bisa menjualnya kepada orang-orang, dan dengan cepat melunasi hutangku. Grit merasakan kepuasan luar biasa, ketika dia melihat hooded zip-up yang ia buat. Apakah aku ternyata seorang jenius yang tersembunyi? Aku benar-benar membuat barang palsu seperti itu. Petik 1. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat hooded zip-up adalah 20 skale silfit. Grit bertanya pada Han dengan hati yang ringan. Di mana Silphits tinggal? Apakah aku perlu memburu mereka, untuk mendapatkan timbangan? Han tampak terkejut dengan pertanyaanku, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apa, berburu Silphits? Apa yang kamu katakan? Kecuali kamu seorang kontraktor roh, mustahil untuk menemukan Silphit dengan mata manusia. Tapi, memburu mereka, hahaha. Apa? Itu seperti jawaban tiba-tiba. Wajah Grit memerah. Kemudian, dia meraih Han dan berteriak. Tidak. Apa, kamu harus memberitahuku lebih awal. Lalu, di mana aku bisa mendapatkan skale silfit? Grit benar-benar marah. Dia takut ini akan sama dengan Failure. Aku sudah membuat metode produksi. Aku harus mendapatkan bahan untuk membuatnya. Petik 1. Han bingung dengan penampilan Grit dan buru-buru menjelaskan. Silfit tidak dapat ditemukan, tapi ada cara untuk mendapatkan timbangannya. Hanya berburu Orc Frostlight. Maka, kamu akan bisa mendapatkan timbangan silfit. Orc Frostlight. Apa mereka? Bagaimana aku bisa mendapatkan timbangan silfit dari mereka? Grit benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak, itu lebih tepat untuk mengatakan skala silfit dan Orc Frostlight tidak terbiasa dengan pengguna umum. Dalam kasus silfits, mereka digolongkan sebagai elementals. Sehingga, kebanyakan orang bahkan tidak tahu mereka ada. Sementara itu, Orc Frostlight hidup jauh dari orang, jadi mereka tidak dikenal. Orc Frostlight adalah monster yang menghuni salju di utara. Mereka memiliki kulit biru, tidak seperti orc biasa dengan kulit hijau, lebih banyak kecerdasan, dan ukurannya 1,5 kali lebih besar. Mereka sangat kuat melawan dingin. Tapi, kelemahan mereka adalah api. Petik 2. Apa hubungan antara mereka dan Silphits? Orc Frostlight memiliki indera ke-6, yang dapat mendeteksi dan berburu Silphits. Mereka suka menjaga skala Silphits sebagai harta. Dengan kata lain, kamu bisa mendapatkan skala Silphit jika kamu berburu Orc Frostlight. Petik 2. Oh, baik, orc mudah diburu, jadi aku akan mengumpulkan banyak skale. Ini berbeda dari Failure. Bahan-bahan untuk membuatnya bisa diperoleh. Han menyaksikan Grit yang bersemangat, dengan mata prihatin. Hei Grit, tetap waspada. Seperti yang aku sebutkan, Orc Frostlight berbeda dari orc biasa. Mereka sangat kuat. Jika kamu tidak membidik kelemahan mereka dengan baik, kamu tidak akan bisa melukai mereka. Grit mendengus. Orc mudah. Orc, Goblin, Kobold. Ketiga spesies ini mewakili monster lemah di Satisfy. Mereka adalah monster untuk player level 10-40 untuk diburu. Grit tahu ini, jadi dia mengabaikan saran Han. Aku harus menyiapkan pakaian musim dingin untuk dingin. Grit melengkapi palu yang ia buat. Palu pandai besi tidak dikenal. Peringkat, Epic. Daya tahan, 350/350. Attack power, 70-80. Peluang membuat item rare, plus 17%. Peluang membuat item unik, plus 7%. Palu blacksmith yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi pengalaman dan reputasinya agak kurang. Ini adalah palu yang diproduksi oleh pengrajin itu sendiri, sehingga tidak cocok untuk blacksmith lainnya untuk digunakan. Ketentuan penggunaan. Pakmas Descendants. Berat, 80. Grit percaya diri. Itu tidak mungkin baginya untuk membuat item nilai normal, dengan palu ini. Setidaknya, aku harus membuat barang yang memiliki peringkat rare. Selain itu, banyak item epic akan keluar. Petik 1. Grit penuh percaya diri, ketika dia bertanya pada Han. Bagaimana cara membuat armor dengan ketahanan dingin yang sangat bagus? Jika kamu menggunakan kulit beruang coklat raksasa. Hari itu, Han mengajari Grit cara membuat armor kulit beruang coklat raksasa, dan dia menghabiskan waktu 20 jam membuatnya. Dan keesokan paginya, Grit menyelesaikan armor dengan batas level 130, dan informasi muncul di depannya. Armor kulit beruang coklat raksasa hangat. Peringkat, normal. Daya tahan, 200/200. Defense, 143. Asterisk cold resistance akan meningkat sebesar 15%. Armor kulit beruang coklat raksasa yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi yang besar, tapi pengalaman dan reputasinya agak kurang. Pemakainya akan dapat merasa hangat bahkan di musim dingin. Dia memiliki defense yang cukup untuk melindungi pemakainya dari senjata tajam. Namun, rentan terhadap senjata tumpul. Pembatasan pengguna. Level 130 atau lebih tinggi. Intermediate Letter Armor Mastery. Berat, 300. Grit frustrasi. Normal, ini gila, omong kosong. Dia menginvestasikan 20 jam dalam waktu produksi, dan menggunakan kulit beruang kualitas terbaik. Selain itu,
dia memiliki palu yang meningkatkan kemungkinan membuat item epik. Meski begitu, dia tetap membuat item yang normal. Betapa sialnya dia. Ini manipulasi. Jelas, manipulasi operator-operator yang curang itu. Dia adalah satu-satunya blacksmith legendaris di antara 2 miliar pengguna. Jadi, mengapa dia hanya bisa membuat item normal? Itu adalah fenomena yang tidak bisa dipahami. Grid ingin keluar sekarang dan pergi ke markas grup SA. Kemudian, dia akan berteriak sampai presiden muncul. Tapi, jika aku punya nyali untuk melakukan itu, aku akan melakukannya lebih cepat. Setiap kali dia membuat item, dia berharap itu selesai dengan peringkat tinggi. Namun, sebagian besar item memiliki peringkat normal, dan dia selalu kecewa. Karena itu, dia sudah terbiasa kecewa. Itu sebabnya, Grid dengan cepat menenangkan dirinya dan mulai membuat sarung tangan, sepatu bot, jubah, dan topi menggunakan kulit beruang coklat raksasa. Tidak seperti armor, sarung tangan, sepatu bot, jubah, dan topi membutuhkan detail yang lebih sedikit. Sehingga, waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya tidak terlalu lama, bahkan ketika dia menggunakan upaya maksimalnya. Topi kulit beruang coklat raksasa hangat. Peringkat, normal. Daya tahan, 65/65. Defense, 19. Asterisk Cold Resistance akan meningkat sebesar 5%. Topi kulit beruang coklat raksasa yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi yang besar, tapi pengalaman dan reputasinya agak kurang. Konten iklan. Pemakainya akan menjadi hangat, bahkan di tengah musim dingin. Jangan mengharapkan efek pertahanan. Ketentuan penggunaan. Level 130 atau lebih. Berat, 50. Jubah kulit coklat beruang raksasa hangat. Peringkat, normal. Daya tahan, 78/78. Defense, 22. Asterisk Cold Resistance akan meningkat sebesar 5%. Jubah kulit beruang coklat raksasa yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi yang besar, tapi pengalaman dan reputasinya agak kurang. Pemakai dapat merasakan kehangatan bahkan di tengah musim dingin, dan itu cukup efektif untuk menghentikan rasa dingin dari turunnya tulang belakang pemakainya. Kulitnya tebal dan kaku. Pembatasan pengguna. Level 130 atau lebih tinggi. Berat, 100. Sarung tangan kulit beruang coklat raksasa yang hangat dan fungsional. Peringkat, rare. Daya tahan, 110/110. Defense, 50. Asterisk Cold Resistance akan meningkat sebesar 15%. Sarung tangan kulit beruang coklat raksasa yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi yang besar, tapi pengalaman dan reputasinya agak kurang. Ini memiliki efek yang sangat baik dalam cuaca dingin, sejauh pemakainya dapat merasakan jari-jari mereka. Meskipun sarung tangan terbuat dari kulit tebal, rasanya sangat nyaman saat memegang sesuatu. Pembatasan pengguna. Level 130 atau lebih tinggi. Berat, 50. Sepatu raksasa beruang coklat raksasa. Peringkat, epic. Daya tahan, 160/160. Defense, 95. Move, speed, plus 2%. Asterisk Cold Resistance akan meningkat sebesar 20%. Sepatu bot kulit beruang coklat raksasa yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi yang besar, tapi pengalaman dan reputasinya agak kurang. Ini memiliki efek yang sangat baik dalam cuaca dingin, sepanjang pemakainya dapat merasakan kaki mereka. Meskipun sepatu bot itu terbuat dari kulit tebal, rasanya begitu nyaman sehingga tidak ada kecanggungan saat berjalan. Tidak mudah tergelincir di atas es. Pembatasan pengguna. Level 130 atau lebih tinggi. Berat, 80. Ada 2 item normal, 1 rare, dan 1 epic. Grid berhasil menenangkan dirinya sendiri. Performa ini tidak buruk. Haruskah aku memakainya? Karena karakteristik kelas, Anda telah melengkapi armor kulit beruang coklat raksasa hangat. Ini adalah item yang Anda buat. Understanding-mu adalah 100%. Dalam hal barang yang Anda buat, penalti akan diterapkan, jika Anda tidak memenuhi persyaratan penggunaan barang. Bahkan, jika Anda memiliki understanding penuh. Defense armor kulit beruang coklat raksasa hangat telah berkurang 5%. Hanya setengah dari efek opsi yang akan diterapkan. Karena karakteristik kelas, Anda telah melengkapi topi kulit beruang coklat raksasa hangat. Ini adalah item yang Anda buat. Understanding-mu adalah 100%. Dalam hal barang yang Anda buat, penalti akan diterapkan, jika Anda tidak memenuhi persyaratan penggunaan barang. Bahkan, jika Anda memiliki understanding penuh. Defense topi kulit beruang coklat raksasa hangat telah berkurang 5%. Hanya setengah dari efek opsi yang akan diterapkan. Karena karakteristik kelas, Anda telah dilengkapi jubah kulit beruang coklat raksasa hangat. Ini adalah item yang Anda buat. Understanding-mu adalah 100%. Dalam hal barang yang Anda buat, penalti akan diterapkan, jika Anda tidak memenuhi persyaratan penggunaan barang. Bahkan, jika Anda memiliki understanding penuh. Defense jubah kulit beruang coklat raksasa hangat telah berkurang 5%. Hanya setengah dari efek opsi yang akan diterapkan. Grid sudah tahu jika penalti akan diterapkan, jika dia tidak memenuhi persyaratan penggunaan item. Bahkan, jika dia memiliki pemahaman penuh.
Ini seperti dagger ideal. Dagger ideal dengan peringkat unik, memiliki penalti 20%. Sedangkan item dengan peringkat normal memiliki penalti 5%. Lalu bagaimana dengan peringkat rare dan epic? Grid segera melengkapi sarung tangan dan sepatu botnya. Karena karakteristik kelas, Anda telah melengkapi sarung tangan kulit beruang coklat raksasa yang hangat dan fungsional. Ini adalah item yang Anda buat. Understanding-mu adalah 100%. Dalam hal barang yang Anda buat, penalti akan diterapkan, jika Anda tidak memenuhi persyaratan penggunaan barang. Bahkan, jika Anda memiliki understanding penuh. Defense sarung tangan kulit beruang coklat raksasa hangat dan fungsional telah berkurang 10%. Hanya setengah dari efek opsi yang akan diterapkan. Karena karakteristik kelas, Anda telah melengkapi Grid Bear Brown Bear Boots. Ini adalah item yang Anda buat. Understanding-mu adalah 100%. Dalam hal barang yang Anda buat, penalti akan diterapkan, jika Anda tidak memenuhi persyaratan penggunaan barang. Bahkan, jika Anda memiliki understanding penuh. Defense Grid Brown Bear Boots telah berkurang sebesar 15%. Hanya setengah dari efek opsi yang akan diterapkan. Peringkat rare adalah 10% dan peringkat epic 15%. Grid bergumam, ketika jendela notifikasi yang tidak terduga muncul. Anda telah melengkapi full set kulit beruang coklat raksasa, memberikan bonus 60 defense dan 30% cold resistance. Han, apa set item ini? Han tertawa. Itu tidak diklasifikasikan sebagai set item, ketika aku membuatnya. Tapi, itu diklasifikasikan sebagai V, ketika kamu membuatnya. Bukan karena kamu mendesain keseimbangan item dengan sempurna. Petik 2. Aku baru saja membuatnya, sesuai dengan metode produksinya. Ini adalah saat ketika kekuatan Pakmas Descendants diberikan. Grid senang. Nilai set item jauh lebih tinggi dari item normal. Set item. Ini adalah cara lain untuk menghasilkan uang. Oke, haruskah aku pergi sekarang? Tubuh Grid ditutupi dengan bulu coklat kemerahan, saat dia menuju ke utara yang bersalju. Saat ini, dia masih belum tahu. Orc Frostlight jauh lebih kuat dari yang ia kira. Selain itu, probabilitas jika Orc Frostlight akan menjatuhkan Scale Sylphid hanya sekitar 1%.